Beda loh ya, energi kiai dengan energi preman ini beda, akan beda diterimanya oleh masyarakat. Selalu ceramah kepada ibu-ibu menganggap bahwa ucapannya adalah benar, menganggap bahwa cacian dan makiannya adalah perintah Tuhan. Nah ini kan yang kemudian menjadi keliru. Abu Janda dia berbicara itu, anggap saja dia preman, bukan titah Tuhan. Apa sih tujuannya? Kemudian saya terus ngotot mengkritik ustadz-ustadz yang bagi saya kurang jelas. Biarkan kemudian kalau misal ada orang yang sudah fanatiknya bebal, sudah kuat fanatiknya, biarkan. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, biarkan. Biarkan. Tidak jadi soal, biarkan. Nanti juga terasa sendiri kok. Ya, tetapi yang saya harapkan, tujuan saya tadi bahwa saya mengecam, saya tidak menyukai gaya Abu Janda yang seperti itu, dan itu salah. Gampang Al-Quran dibuatkan opini supaya membenci, gampang. Jangankan Al-Quran dibuatkan untuk membenci, Al-Quran ya dipakai buat membunuh orang juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Banyak yang marah dan menyimpan tanda tanya besar kehadiran saya mungkin akhir-akhir ini ya, bulan-bulan ini di media sosial, khususnya di YouTube. Banyak juga yang menaruh curiga bahwa saya komplotan daripada Abu Janda, Denny Siregar, kemudian Ade Armando dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menuduh, mengatakan saya suka bertemu dengan Abu Janda di Cirebon, katanya yang komentar ya. Dan banyak juga yang curiga bahwa saya tidak akan berani ngomentari Abu Janda. Nih ya, orang ini mau mengkaburkan, mau membiaskan keotentikan komentar saya kepada ustadz-ustadz junjungannya, mungkin ya, bahwa memang saya ada keberpihakan, sehingga apa yang saya ucapkan itu tidak otentik dari apa yang saya pahami tentang agama. Dan saya tidak akan berani jika komentar Abu Janda, padahal itu salah besar. Ya, saya berani ngomentar, dan ini bukan kali pertama saya ngomentar Abu Janda ya. Ini udah 2 kali. Setelah beberapa bulan ke belakang saya rame-rame kritik Abu Janda karena statementnya. Dan hari ini pun beberapa hari ke belakang Abu Janda membuat rusuh di Twitter ya. Dan akhirnya Abu Janda minta maaf karena ternyata yang ngomentar status di Twitter Abu Janda itu tokoh NU, bahkan putra kiai. Ini saya akan bacakan ya, takut juga salah. Entah kemudian Abu Janda nge-tweet apa hingga pada akhirnya ada salah satu ya pengurus NU namanya Gus Umar. Dia mengomentari, parah otak lu, lagi ada wabah virus corona masih saja ngebajer ya. Tulis Gus Umar ya di akun Twitter. Kemudian Abu Janda membalas dengan sangat kasar, otak lo goblok, riset fakta lapangan dibilang ngebajer ya, dasar anak anjing. Kemudian ketika Abu Janda mengetahui bahwa itu adalah salah satu pengurus NU, bahkan anak kiai, dia langsung minta maaf. Ya Allah Gus Umar kiaiin bukan wong NU. Dapat notif, retweet, baca teks ofensif, aku langsung reaktif. Baru tahu anak kiai, salam kenal Gus, nuwun sewu, tadi gak tahu siapa jenengan, maklum aku banser batalion jancuker panasan.
Itu. Nah, bahasa itu, anjing, goblok, yang dilontarkan oleh Abu Janda, ini bukan bahasa yang baik dan benar. Bahkan ini bahasa yang, satu kali lagi, saya katakan lagi kepada ustadz-ustadz yang sering ceramah brutal, membabi buta, tanda kutip, goblok. Ya, ini pun salah, keliru. Abu Janda salah, keliru. Kenapa kemudian karakternya tidak sama, tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok mereka? Wong NU ini kan harus kemudian menunjukkan sisi berbeda dari mereka-mereka. Saya pun kurang sepakat bila kemudian Abu Janda ini dianggap oleh orang lain sebagai ustadz. Karena ya memang kapasitas dia apa sih sebetulnya? Apakah benar dia ustadz? Apakah dia pernah mengklaim dirinya sebagai ustadz? Apakah dia sama seperti Sugiknur? Kata-katanya mungkin hampir mirip sama dengan kasar yang selalu dia lontarkan. Begitupun sama Abu Janda. Nah, saya kurang tahu nih, Abu Janda pernah nggak mengklaim bahwa dirinya sebagai seorang ustadz? Gus Nur, Sugiknur, sering kita bisa tracking di YouTube ucapannya bahwa dia mengaku sebagai ustadz. Nah, kalau misal si Abu Janda ini, saya nggak tahu pernah nggak dia mengaku bahwa dirinya sebagai ustadz. Nah, kalau enggak, kalau memang dia mewakili, ya, dia mewakili sebagai yang bukan ustadz, bukan benar, itu pun salah, ya. Tetapi lebih parah orang yang mengklaim bahwa dirinya sebagai ustadz berbicara kasar. Sementara konsep kemudian ustadz, konsep kemudian ulama, allazina yang duruna ilal ummah bi aini rohmah, ini tidak diterapkan. Kan gitu. Nah, kalau misal si Abu Janda ini, ya, dia tidak mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, bahkan sebagai seorang dai nasional, dan ucapannya kasar, anggap saja dia preman. Pernah gak si Abu Janda ini diundang ke pengajian-pengajian untuk berbicara, kemudian ceramah di depan ibu-ibu, ceramah di depan bapak-bapak dengan kalimat-kalimat, dengan deretan bahasa yang itu kasar? Pernah gak? Kalau ada, saya lihat nih videonya, mana? Berikan kepada saya akan kritik pula. Saya fokus di orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, tetapi tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan sebagai sosok panutan yang harus diikuti. Abu Janda, beda loh, ya. Energi kiai dengan energi preman ini beda, akan beda diterimanya oleh masyarakat. Efek yang ditularkan oleh Abu Janda mungkin tidak akan terlalu meluas karena siapa dia. Tetapi efek yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, ini kan bakal meluas. Dia selalu ceramah kepada ibu-ibu, menganggap bahwa ucapannya adalah benar, menganggap bahwa cacian dan makiannya adalah perintah Tuhan. Nah, ini kan yang kemudian menjadi keliru. Abu Janda, dia berbicara itu, anggap saja dia preman, bukan titah Tuhan. Ya, katanya batalion, saya nggak tahu ya keasliannya benar apa tidak. Kalaupun benar, saya kira di pimpinan Banser itu ya harus juga kemudian ya menasehati Abu Janda. Seperti sama halnya dengan ustadz-ustadz yang selalu berbicara ngawur, itu pun sama, gurunya harus menasehati. Karena ya salah katakan. Qulil haq walau kana murron, kan gitu. Artinya ini sangat keliru kemudian kalau netizen yang benci kepada saya menganggap bahwa saya adalah tidak akan berani mengomentari Abu Janda. Kalau misal saya akan komentari, saya silahkan kemudian datanya nih sini. Mana? Dari siapa? Abu Janda, Denny Siregar, siapa lagi? Ade Armando, siapa lagi? Mana? Kalau memang salah ya kita akan kritik. Meskipun efek yang kemudian saya bicara ini kan tidak seluas
yang mereka-mereka, tapi minimal bisa mengkanter. Mengkanter juga sama di media sosial. Saya sering mengkritik kemudian Sugik Nur karena mengimbangi, membandingi terlalu besar tokoh-tokoh NU untuk menyikapi orang-orang macam Sugik dan Maher. Ya, biarkan kita aja santrinya yang kemudian ikut berperan di dalam menyeimbangi, membandingkan narasi-narasi yang diangkat oleh mereka. Satu kali lagi jangan kemudian jadi bias ya. Itu salah. Abu Janda itu salah ngomong gitu. Dia tidak punya etika kepada siapapun. Meskipun itu bukan kepada Kiai NU. Ketika menyebutkan anjing dan sebagainya, ini menjadi salah. Saya katakan tegas salah. Dan itu harus diperbaiki ya. Tapi satu kali lagi, efeknya dia sebagai apa? Kalau bukan sebagai titah Tuhan, dia labelnya bukan sebagai seorang ustadz yang merasa bahwa ucapannya adalah yang diperintahkan oleh Allah, saya kira efeknya tidak akan meluas. Tidak akan terlalu meluas. Karena kan yang bahaya itu brand diri. Saya mungkin sebagai seorang santri ya, brand saya santri. Yang mempercayai ucapan saya mungkin hanya 1-2 orang. Tapi Anda ya, yang jamaahnya ribuan, yang jamaahnya ratusan ribuan, ketika berbicara efeknya seperti apa, meluasnya seperti apa, maka dalam bertutur, dalam kemudian berstatement itu yang harus lebih bijaksana. Abu Janda, siapa yang akan percaya dia? Kalaupun percaya, iya, itu kepanatikan kelompok, itu kemudian apresiasi keberanian, bukan sesuatu yang dititahkan oleh Tuhan. Ketika sesuatu itu seolah-olah titah Tuhan, maka akan dipraktekkan. Ya, maka akan dipraktekkan. Karena tidak menganggap bahwa itu adalah titah Tuhan, karena tidak menganggap titah Tuhan, maka tidak akan dipraktekkan. Biarkan itu menjadi kemudian kesalahan individunya. Menyebut anjing, menyebut apapun itu kesalahan individunya. Satu kali lagi, karena itu bukan sebagai titah Tuhan, maka tidak akan kemudian masyarakat mengikuti. Nah, kalau misal yang mengklaim bahwa dirinya sebagai ustadz, sebagai seorang kiai, ketika dia berbicara, otomatis yang ada di benak masyarakat, yang ada di benak publik, dia itu mewakili narasi keagamaan yang itu anggapannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Orang lain akan mengikuti. Ketika sang ustadz mencaci maki pemerintah, masyarakatnya pun sama akan mencaci pemerintah karena itu sebagai sebuah kebenaran anggapannya. Ketika satu ustadz mengkafirkan orang lain yang sama-sama muslim, masyarakat pun akan mengikuti. Karena apa? Karena menganggap bahwa itu adalah suruhan Allah. Ketika sang ustadz mengatakan bahwa di tubuh NU sudah banyak yang liberal, meskipun saya sudah kupas kemarin, masyarakat akan mengikuti. Kenapa? Karena menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Karena keluarnya di mulut sang ustadz. Sekali lagi, kita harus membayangkan efeknya. Ya, ucapannya, kalau ucapan di preman, saya kira nggak bakalan ngefek terlalu jauh. Tapi kalau keluar ucapan itu di orang yang mengaku ataupun sudah dilabeli oleh masyarakatnya sebagai seorang ustadz, nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya, ya. Karena bakal banyak masyarakat yang terpengaruh dan mengikuti. Ini apa sih tujuannya? Kemudian saya terus ngotot mengkritik ustadz-ustadz yang bagi saya kurang jelas. Biarkan kemudian kalau misal ada orang yang sudah fanatiknya bebal, sudah kuat fanatiknya, biarkan. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, biarkan. Biarkan. Tidak jadi soal, biarkan. Nanti juga terasa sendiri kok. Ya. Tetapi saya yang saya harapkan, tujuan saya agar tidak menjadi meluas masyarakat ini.
seolah-olah menganggap bahwa yang dibicarakan ustadz-ustadz yang gak jelas itu sebagai sebuah kebenaran. Biar tidak meluas saja, maka saya buat perbandingannya juga di YouTube. Kenapa Anda kemudian tidak mendatangi Sugiknur? Oh, dia ngomong di YouTube, yang nontonnya sudah ribuan dan gak bakalan dihapus. Maka saya pun sama ngomong di YouTube. Mudah-mudahan juga sama yang nonton saya, yang juga ditonton, yang juga nonton Sugiknur. Buat perbandingan, saya seorang bocah, saya masih santri. Coba kemudian juga cek pikirannya, kepalidannya, kan gitu. Sehingga ada perbandingan tuh publik, ada perbandingan antara yang diucapkan oleh saya dengan yang diucapkan oleh Sugiknur. Yang sudah fanatik buta mungkin mual, gak bakalan bisa tergoyahkan. Tetapi yang belum karena masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang belum, mudah-mudahan sedikit terkanter oleh apa yang saya bicarakan di YouTube ini. Oke? Kembali lagi kepada hal yang tadi, bahwa saya mengecam, saya tidak menyukai gaya Abu Janda yang seperti itu, dan itu salah. Nggak bakalan saya benarkan, itu salah. Ya kita anggap aja lah Abu Janda preman banser. Ucapannya gak bakalan kemudian orang mengikuti ya, kalau ada hanya 1-2 orang. Oke? Mungkin itu saja, jangan keliru. Saya bicara itu otentik. Saya dengan sebenar-benarnya, oke? Saya bicara itu otentik. Apa yang saya pahami tentang agama yang orang lain berbeda, maka saya kemudian mengkritisi. Dan ini kebenaran umum, satu kali lagi, kebenaran umum. Membaca Al-Quran, kebenaran umum. Menafsirkan Al-Quran, kebenaran umum. Saya tidak akan kemudian terlalu jauh mengkritik yang lebih dalam, gak bakalan, karena itu bukan kapasitas saya. Saya yang ringan-ringan aja, yang rendah-rendah aja. Jika ada ustadz yang selalu menggiring opini, ya saya imbangi juga dengan saya dipertegas nih, orang ini sedang menggiring opini, jangan kemudian juga gampang percaya, gampang Al-Quran dibuatkan opini supaya membenci, gampang. Jangankan Al-Quran dibuatkan untuk membenci, Al-Quran ya dipakai buat membunuh orang juga bisa. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang katanya itu referensinya dari Al-Quran, kan itu bisa. Nah, saya meluruskan itu, bahwa jangan sampai kemudian tergiring opininya. Dia ingin menggiring opini, gitu. Satu kali lagi, Al-Quran bisa membuat orang untuk membunuh. Al-Quran bisa membuat orang digunakan orang yang tidak jelas untuk merendahkan orang lain atas dasar referensi Al-Quran. Nah, ini yang saya kemudian akan selalu mengkanter, bahwa tujuan Al-Quran bukan seperti itu, bahwa tujuan hadis bukan seperti itu, bahwa tujuan kalau ulama bukan seperti itu. Dia sedang menyelewengkan, dia sedang menggiring opini. Nah, ini yang kemudian akan saya terangkan kepada publik. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.